Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Kitab suci hari ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kata ini penting, yaitu pergi untuk kalah. Yesus sudah dikenal sebagai Mesias. Kata-katanya bertuah. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang lapar dikenyangkan. Orang-orang Yahudi langsung berharap inilah Mesias, Sang Penyelamat yang akan membebaskan bangsa Israel. Maka ketika hendak pergi ke Yerusalem, mereka menyangka Yesus akan segera diangkat menjadi seorang raja. Namun di tengah jalan justru Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dialami di Yerusalem. Yesus pergi untuk kalah, untuk menderita dan untuk mati. Oleh karena itu apa yang mesti kita maknai dari peristiwa ini? Yang pertama, sabda Tuhan telah menjadi cela dan cemooh. Kata-kata Nabi Yeremia pada pagi ini justru semakin mengesankan kepada kita karena ia disampaikan dengan nada yang negatif. Pertama-tama ia terpesona pada sabda Allah yang begitu menguatkan, menyemangati, melegakan dan seterusnya. Namun ketika Yeremia benar-benar hidup menurut firman Allah, ia justru dikejar oleh bangsa Israel dengan target mati. Maka ia mengatakan, karena firman Tuhan, maka aku dicemooh dan dianggap cela oleh orang lalim. Kisah Nabi Yeremia ini menggambarkan perjalanan hidup rohani kita yang terpikat pada Tuhan. Pada awalnya hidup berdasarkan firman Tuhan itu enak. Janjinya juga luar biasa. Doa menjadi sangat indah. Hidup dipenuhi dengan aneka anugerah. Maka seperti Yeremia katakan bahwa Allah membujuk aku. Engkau menundukkan aku. Sekarang nyatanya sebagaimana Yeremia, ia atau aku menderita. Inilah yang mesti kita lihat, bahwa untuk mencapai surga, manusia tidak sekadar dianugerahi, tetapi juga membuat dirinya sama seperti Allah. Untuk sama dengan Allah, manusia mesti meninggalkan segala kecenderungan duniawi. Dan dalam proses inilah yang seringkali menimbulkan cela, cemooh, dan derita. Namun ketika seseorang yang telah menempatkan firman Allah di dalam hatinya dan hendak melakukan kehendak Allah dengan sesungguhnya, bara api cinta kasih itu tetap membakar sampai orang mati. Yang kedua, pergi ke Yerusalem bersama Yesus. Hari ini Yesus memberikan contoh cara menggapai surga dengan tindakan yang berbeda. Untuk menang, Yesus justru ke Yerusalem untuk menderita. Agar selamat, ia mesti berani kehilangan nyawa. Inilah jalan satu-satunya yang ditempuh oleh Yesus. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa mengalahkan setan dan dosa selain menderita dan kehilangan nyawa. Maka Yesus tadi menegur Petrus, "Enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku." Rupanya jalan yang mudah, yang enak, tak membutuhkan tantangan adalah jalan setan. Maka doanya jangan keliru. Tuhan, semoga jalanku di dunia ini mulus saja. Jalan mulus rupanya jalan setan.
Tuhan, semoga hidup ini enggak ada halangan sedikit pun. Orang yang tak terhalangi, orang yang tak tahan uji. Jadi kadang-kadang doa-doa kita ini seringkali salah menurut ilmu kitab suci hari ini. Karena ternyata jalan yang sungguh-sungguh dapat menggapai kerajaan surga adalah jalan penuh derita dan jalan kehilangan nyawa. Hidup pada hakikatnya adalah kehilangan. Ketika tidak hilang, maka tidak ada imbalan. Repotnya, kita seringkali tidak merasa menerima imbalan, sehingga selalu merasa kehilangan. Inilah sebenarnya kesalahan kita. Kita keluar dari kodrat kita yang sesungguhnya. Karena tidak melihat yang diterima, maka kita tidak mau memberi. Kita tidak akan mau memberi cinta karena menganggap cinta itu sia-sia belaka. Tidak mendapatkan imbalan yang sesungguhnya. Yesus mengatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sebenarnya kata-kata ini bukan sesuatu yang aneh dan sulit. Itu kata-kata yang biasa. Masalahnya hanya satu. Apakah kita bisa melihat anugerah yang sepadan atau tidak? Manakala kita tidak bisa melihat anugerah yang sepadan dengan kehilangan nyawa ini, maka kita juga sulit untuk memberikan hidup bagi keselamatan kita. Yang ketiga, belajar hidup menderita. Untuk mengikuti firman Allah dan menjadi seperti Yesus perlu latihan. Rasul Paulus memberikan pembelajaran penting bagi kita, yakni dengan belajar memilah manakah kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan pada Allah, dan mana yang sempurna. Maka tindakan kita yang pertama untuk belajar memilih pengalaman hidup ini adalah kita semua diajak melihat diri kita. Dalam gereja Katolik kita diajar untuk doa malam. Di situ kita menimbang-nimbang pengalaman hidup seharian. Dan kemudian ketika kita ingin istirahat di malam hari, pertama-tama kita mohon ampun kepada Tuhan. Supaya dari hati yang diampuni oleh Tuhan itu, kita dapat beristirahat dengan baik. Dan kemudian bangun dalam kesegaran rahmat yang baru. Tadi malam Anda sebelum tidur berdoa, minta ampun enggak sama Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat. Belum sampai selesai kan biasanya sudah tewas. Tetapi yang menarik ternyata gereja Katolik mengajarkan itu. Menimbang seluruh perkara dalam seharian itu. Dan kemudian memohon belas kasih Tuhan agar dibersihkanlah hati kita ini. Supaya dengan demikian kita sanggup untuk esok hari belajar menderita seperti Yesus. Ketika seseorang sudah biasa menimbang pengalaman hidup ini dengan baik, maka ia akan digelorakan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dalam Mazmur hari ini dikatakan jiwa yang haus akan Tuhan dan selalu ingin melihat Tuhan adalah jiwa yang sungguh-sungguh akan dikobarkan untuk mencari Tuhan. Pengalaman memilah-milah hidup ini akan mendorong seseorang secara otomatis untuk selalu merindukan Tuhannya. Meskipun dalam fakta bisa terjadi hidupnya tidak juga baik-baik saja. Seseorang yang telah disirami oleh sabda Tuhan di tengah kegersangan hidup akan merasa tidak peduli walau harus menderita yang sedemikian besar. Karena ia punya keyakinan serta harapan yang besar bahwa dengan melalui itu kekuatan rahmat Tuhan dan juga Tuhan bisa diraba dengan sungguh-sungguh nyata.
Maka mari kita sekarang belajar untuk melalui hidup dengan cara melihat sabda Tuhan hari ini sebagai suatu kekuatan kita. Semoga dengan cara yang disampaikan Tuhan melalui sabdanya hari ini, kita sungguh-sungguh dapat mencapai kebahagiaan surgawi. Tuhan memberkati.